Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi basis data tentang pengantar SQL. Untuk kita menggunakan MySQL. SQL ada BMS, SQL Struktur Query Language, adalah satu bahasa query yang dikembangkan oleh IBM pada projek DBMS, Relational System. Kemudian selama beberapa tahun, SQL menjadi bahasa query yang digunakan untuk melakukan pendefinisian skema, manipulasi data dan query pada DBMS relasional. Struktur Query Language atau SQL dipublikasikan oleh E.F. Choate 1970 mengenai model relasional. Kemudian pada tahun 1974 D. Camblin dan F. Boyce mengembangkan bahasa query untuk memanipulasi dan mengekstraksi data dari basis data relasional. Sasaran SQL adalah menciptakan basis data dan struktur relasi, kemudian melakukan manajemen data tingkat dasar, membentuk query sederhana dan kompleks, melakukan tugas-tugas dengan seminimal mungkin, memakai struktur dan sintaks perintah relatif mudah dipelajari. Standarisasi SQL banyak digunakan vendor pada produk RDBMS. Dibutuhkan standar penilaian penulisan SQL. Produk RDBMS diharapkan mengacu pada satu standar yang ditetapkan. Diharapkan tidak ada perbedaan perintah SQL pada produk yang dikeluarkan. Standarisasi SQL, American National Standard Institute (ANSI) mengeluarkan standar SQL 1986 SQL 86, 1989 SQL 89 perubahan minor, 1992 SQL 92 ANSI plus ISO perubahan besar, 1999 SQL 99, 2003 SQL 2003. Kemudian perintah SQL ada namanya Data Definition Language (DDL). Perintah SQL mendefinisikan skema database atau tabel create, drop, alter. Kemudian data manifestation language. Perintah SQL memanipulasi data dan pencarian data, insert, update, delete, dan select. Kemudian data control language (DCL). Perintah SQL yang mengontrol database atau tabel grant revoke. Kemudian overview MySQL. MySQL merupakan database survei yang bersifat open source, kemudian multi-platform berbasis database relasional. Kemudian bisa dipakai untuk database pribadi atau level corporate berskala kecil hingga besar, dalam bersifat free dan juga bersifat komersial. Nah, karena sekarang MySQL sudah dibeli oleh perusahaan lain, maka sekarang diganti dengan MariaDB namanya. Kalau yang tapi masih tetap open source. Kemudian menggunakan SQL untuk mendukung pengaksesan data. Ini contohnya permintaan berupa permintaan select from bintang, kemudian hasilnya dari permintaan sampling. Server database. Kemudian data SQL struktur query language digunakan untuk mengakses basis data relasional bersifat standar, bisa dipakai untuk basis data relasional lainnya. Perintah SQL dapat dibagi menjadi DDL dan DML. Kita lihat perintah DDL, Definition Data Language, digunakan untuk kepentingan penciptaan database, tabel hingga penghapusan database atau tabel. Contohnya create database, create table, drop table, alter table. Kemudian SQL DDL tabel, nama tabel, nama field gunakan huruf kecil jika kedua kata digunakan spasi. Kolom definisian tipe datanya numeric, integer, double, string, chart, varchar, boolean, kemudian constraint, auto increment, nomor urut yang di generate oleh sistem, database primary key, field kunci, unique key, field dengan data tidak boleh sama. SQL DDL, pembuatan database, nama database adalah yang dapat mewakili satu kejadian, dapat berupa nama organisasi atau perusahaan. Contohnya create database, kemudian nama database-nya apa. Kemudian buat instan basis database, create, contohnya sini create DB koperasi, berarti sini kita meng-create sebuah database yang bernama koperasi. Kemudian untuk menghapus database-nya, Anda bisa melakukan drop database DB koperasi.
Kemudian untuk melihat isi basis data, Anda melakukan show database. Ya. Ini melihat database yang ada. Kemudian menggunakan instan basis data use. Ya. Ini mulai nama penggunaan database-nya. Database mana yang akan digunakan? Use DB Koperasi. Berarti dia akan menggunakan database DB Koperasi. Kemudian buat tabel, ya, create tabel, nama tabel, ya, kolom name-nya, kolom definition, constraint, kolom name, kolom definition, constraint, seterusnya. Ya, kolom name sama dengan nama field, kolom definition, tipe data, constraint optional. Key-nya field, primary key, unique key. Not null, wajib diisi. Default, nilai default, ya, sama dengan nilai. Contohnya create tabel produk, ID integer, auto increment primary key, nama varchar 45. Ini untuk nama, tipe datanya karakter 45 bit, 45 digit ke belakang, not null, harus diisi. Stock integer default null, mean stock integer default null, ya, integer berarti angka, dan sisi harga double default null. Ya, sehingga ininya mirip beginilah, ya. Karena tabel produk ini tampilannya begini juga nanti, ya, di tabelnya. Kemudian contoh lain untuk create tabel, ya. Contohnya tabel mahasiswa dengan data nama, chart, nama varchar 25, alamat. Berarti create tabel mahasiswa, ya. Ini create tabel mahasiswa, name, chart 8, not null, ya, berarti harus diisi. Kemudian nama chart 25, not null, alamat varchar, not null. Jadi melihat, kemudian kalau sudah Anda lihat tadi udah show tables, ya. Nah, kemudian melihat skema tabel, kemudian nama tabel. Alter tabel, mengubah nama tabel. Alter tabel, nama tabel, rename, ya, nama tabel baru, mengubah nama tabel. Produk menjadi tabel barangan misalkan. Alter tabel produk, rename barang, ya, sehingga tabel produk berubah menjadi barang. Kemudian nama field yang tipe data. Alter tabel, name change, ya, name field lama. Ya, nama field baru, tipe data, mengubah field lama menjadi nama produk dengan tipe data varchar. Contohnya alter tabel, ya, ini alter tabel produk change, nama produk varchar 30, ya, nama berubah dengan nama produk varchar 30. Kemudian alter tabel, ya, alter tabel menambah field baru. Alter tabel, nama tabel, field baru, tipe data, alter nama field, menambah field jenis, tabel produk akan diletakkan pada urutan terakhir. Nah, ini contohnya. Ini alter tabel produk, add jenis varchar 30, ya. Kemudian menambahkan field kode setelah field ID misalkan, berarti alter tabel produk, add kode varchar. Kemudian dilanjutkan dengan after ID, ya. Kemudian menghapus field. Nah, alter tabel, nama tabelnya apa, kemudian di drop, ya. Contohnya alter tabel produk, drop harga, berarti pada tabel produk harganya di. Contoh lain, ya, menambahkan kolom hobi dengan panjang satu chart, tabel mahasiswa, kan? Alter tabel MAS add hobi varchar 1. Kemudian ubah kolom mata kuliah, berarti alter tabel mcool modify kolom mata kuliah chart. Hapus kolom hobi, berarti alter tabel MAS drop hobi. Kemudian kita masuk ke DML. DML, data manipulation language, digunakan memanipulasi data. Contohnya dengan select, mengambil data, delete, menghapus data, insert, menyisipkan data, update, mengubah data.
SQL dalam insert into nama tabel, value data menambahkan ke tabel produk, hanya field nama stok, insert produk, ID nama stok, value default mie instan 200, menambahkan data ke tabel produk seluruh field. Insert into produk, value default pula, 210 8.500. Ini harga tadi kan. Ini sambungan di atas, ini tabelnya. Kemudian menambahkan dua data sekaligus ke tabel produk. Insert into produk, value default copy 100 10 6.500, ya. Kemudian defaultnya default T 35 2000. Kemudian contoh lain, contohnya masukkan mata kuliah berkas, ini kode K22, maksudnya insert into mata kuliah value K22 berkas akses nomor 2. Kemudian untuk contoh update nama tabel, set field sama dengan nilai, biar kriteria, ubah data memiliki ID-nya, artinya update. Ini update produk, set nama gula aren, where ID 1, ya. Kemudian ubah stok minimum produk, stok produk, ya, untuk prodi ID 138, berarti ini update produk set stok min stok sama dengan 10, where ID in 1, 3 dan 8. Contoh lain, ya, ubah alamat menjadi Depok untuk mahasiswa yang memiliki NPM sekian 500 964 87. Update nama AS, set alamat sama dengan Depok, where NPM 500 964 87. Kemudian delete from nama tabel, where kriteria, hapus seluruh data. Delete from produk, hapus data produk yang memiliki ID sama dengan 3. Delete from produk, where ID sama dengan 3. Contoh lain, hapus nilai data nilai mata kuliah KK021 bagi siswa yang mempunyai NPM 10296832. Delete from nilai, where NPM 10296832 and KDMK KK021. Persiapan pemakaian MySQL. Lakukan instalasi MySQL terlebih dahulu. MySQL memiliki sejumlah tools. Salah satu di antaranya adalah program MySQL yang dipakai MySQL di sisi klien. Kemudian program MySQL admin mengelola MySQL di sisi administrator sistem. Nah, karena dia produk ini open source, ya, terus Anda bisa downloadnya dengan gratis. Kemudian mengatur password root. Root adalah pemakai dengan wewenang paling tinggi yang digunakan untuk admin sistem. Perintah untuk mengubah password root, MySQL admin min u root, ya. Kemudian ini nama ininya, ya, MySQL admin min u, ini user root, u, passwordnya apa, ini nama passwordnya jika sesuai dengan. Kemudian masuk ke program klaim MySQL. Perintahnya MySQL min u root min p, ketikkan password dan tekan enter. Ini kalau di klaim MySQL. Pembuatan database dan tabel. Contohnya ini ada database pegawai. Tabel pertama pribadi, tabel kedua pekerjaan, tabel ketiga bagian. Ini di dalamnya fieldnya ada NIP, ada nama, tanggal lahir, seks, alamat, kota. Tabel pekerjaan ada NIP, tanggal masuk, kode barang, gaji. Kalau bagian ada kode bagian, nama bagian. Nah, membuat database pegawainya berarti create database pegawai. MySQL create database pegawai, query, ini perintahnya ini aja nih. Nah, kemudian responnya ini adalah bahwa query oke, berarti sudah berhasil dibuat. Kemudian memilih database, ya, database yang dipakai tadi yang menggunakan use pegawai, ya. Diketikin use pegawai, nama database apa. Kemudian membuat tabel, ya. Create tabel pribadi, NIP, ya. Not null, primary key, varchar, not null, tanggal lahir, sek enum, P atau W, kemudian alamat varchar 35 varchar 15, ya.
Ini untuk pilihan nanti P pria atau wanita. Kalau ini tanggal lahir, ini sintaksnya date, nanti akan muncul tanggal berdasarkan muncul tanggal. Tipe data ya, pertama itu chart ya, teks dengan maksimal 255 karakter. Kalau varchar teks maksimal 25 karakter dan bersifat variabel ya. Kalau teks dengan panjang maksimal 65.535. Kemudian untuk bilangan ya, kini init bilangan 1 byte, small init bilangan 2 byte, int atau integer bilangan 4 byte, big int bilangan 8 byte, float bilangan pecahan 4 byte, double area bilangan pecahan 8 byte, desimal md atau numerik bilangan pecahan. Kemudian tipe data lainnya date itu tanggal, date time atau waktu, time jam, enum nilai enumerasi, kemudian boolean tipe benar atau salah. Tambah lagi not null, tidak boleh kosong ya, tadi kan ada dibikin not null, berarti harus ada isinya. Kemudian primary key, kunci primer, auto increment, nilai secara otomatis tanpa isi, contohnya untuk nomor urut misalkan. Kemudian penambahan data, penambahan data dilakukan dengan menggunakan penyertaan insert ya, insert into nama tabel, nama tabelnya apa, nama field, seterusnya value ya, contohnya insert ya, insert into pribadi, nip nama, tanggal lahir, sex, alamat kota, value 1, 2, 3, 4, ini nipnya. Ahmad ini namanya tadi, ini alamat, tadi nama, kemudian tanggal lahir, ini jenis kelamin, ini alamat. Bila isi tabel ya, namanya select from nama tabelnya, contoh ini ya, select bintang from nama tabelnya apa, contoh pribadi. Menambahkan data, tambahkan data berikut ya, itu data yang kosong ya kan? Nah, ini contohnya tanggal ya, tanggal lahir, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, si Andini nambahin 1, berarti insert into pribadi, nip nama, check value 1, 2, 3, 4, 5, Andini W, nanti akan tambahkan ke dalam tabel ini. Pengaruh kunci primer ya, kalau kita menggunakan insert into pribadi, nip nama, tanggal lahir, sex, alamat kota, value 1, 4, Dona Harun 978 ini. Kemudian Anda lihat apa yang terjadi dan kenapa yang Anda cobain ini ya, itu akan kelihatan ya. Nanti dikasih komentar bagaimana. Kemudian pengaruh not null, cobalah beri pernyataan berikut, insert into pribadi, nip x value 134 w ya. Kalau not null tadi kan berarti harus ada isinya ya, kalau nggak ada isinya ya nggak bisa, karena semuanya harus ada diisi. Tadi yang not null apa anda lihat di sini di tabel ini tadi ya, mana tabel awalnya tadi di atas. Nah ini ya, ini ada not nullnya ada berapa ya, nama, varchar. Kemudian kita lanjutkan ini pengaruh kunci primer tadi ya. Kemudian pengaruh enum ya, insert untuk pribadi, nip nama, kelamin, value 1, 2, 3, id harapnya. Cek dengan select apakah data tersimpan ya. Anda cek ini karena tidak sesuai dengan ini tadi ya, ini tidak akan tersimpan. Kemudian menurut struktur tabel ya,
des pribadi ya. Ini kelihatan ini suku tabelnya begini tadi. Kemudian mengganti nama field, perintah alter tabel pribadi. Change seks kelamin enum pw. Kemudian ukuran tipe field, perintah menggunakan alter tabel pribadi. Change kota varchar 20 ya. Kita lihat hasilnya bagaimana. Kemudian menambah default pada suatu tabel gunakan untuk memberikan nilai bawaan ke suatu tabel field. Kalau nilai bersangkutan dimasukkan, contohnya alter tabel pribadi change kelamin enum pw default p. Kemudian masukkan coba perintah ini, insert into pribadi nip nama value 1237 Fahmi Idris. Kemudian anda cek ya, nip 1237 12370. Kemudian pengubahan data, perintah yang digunakan update, itu rasanya update tabel. Untuk contohnya mengubah Udin menjadi Udinsah. Update pribadi, set nama Udinsah where nip 12346. Penghapusan data, delete, bentuknya delete from nama tabel where nama field nilainya, delete from pribadi where nip 12355. Kemudian anda cek bisa enggak dulu di atas. Kemudian penghapusan tabel, show table, drop table ya, untuk mereka bola sebuah tabel bernama riwayat dengan isi berupa field, misalkan nip tipe chart 5. Kemudian lihatlah tabel, ini kan perintah show tables ya, anda cobakan dilihat tabelnya masih ada kemudian baru di drop tabel riwayat ya, ini di show tabel lagi, apakah sudah terhapus atau belum. Nah, sekarang kita coba perhatikan ini hasil ini ya. Sekarang kalau anda menggunakan perintah di command line ya, ini contohnya create database DB Campus ya. Ini dibikin sebuah tabel namanya DB underscore Campus ya. Kemudian anda ketikkan use DB Campus, kemudian di create tabel karyawan nick integer 4 not null primary key ya. Nicknya langsung jadi primary key, nama char 40 not null ya. Alamat char 100 not null, fakultas char 20 not null, usia integer 2 not null ya. Di enter nanti akan muncul, maka didapatkan anda des tabel underscore karyawan, maka muncul ini ya, bahwa kita sudah membuat sebuah tabel karyawan dengan data di dalam database kampus tadi ya. Sekarang setelah kita lihat tadi, sekarang kita coba insert into tabel karyawan value 001 ya, berarti nicknya 01, namanya Andi, alamatnya Jalan Kertajaya di Fakultas Teknik ya, usianya 23 ya. Nanti kalau di insert anda tekan enter, nanti ada pesan ini query OK ya, baru kita cek lagi select bintang from tabel karyawan, nanti akan muncul satu ya, nah Andi alamat teknik 23 ya. Jadi kita sudah bisa mau input satu data dari dalam tabel. Kemudian setelah anda coba masuk beberapa data, ini contohnya kita masukin beberapa data seperti ini tadi yang anda masukkan, dari data satu insert into ini Andi Budi di insert, sudah selesai. Nah sekarang untuk ininya memanipulasi bentuk tabel ini, tabel tampilannya, anda lihat select nama fakultas from tabel Andi Budi. Kita menselect nama dan fakultas saja, berarti nama dan fakultas saja yang akan ditampilkan. Kemudian select bintang from tabel karyawan where nick 1, berarti yang akan ditampilkan yang nicknya 1. Kemudian cuma ditampilkan semua ininya
fieldnya. Kemudian select bintang from tabel karyawan where nick 3. Nah, kalau ini yang nicknya 3. Contoh yang lain, select bintang from tabel karyawan where nick 3 ini tadi udah. Kemudian select bintang from karyawan where usia between 25 and 30 gram. Jadi dia ngecek antara 25 sampai 30 ditampilin. Ternyata ada 2 orang. Kemudian contoh lainnya, select fakultas from tabel karyawan. Ini fakultas yang ada. Select distinct fakultas from tabel karyawan. Ya. Kita pilih fakultasnya aja. Kemudian update. Ya. Update tabel karyawan set fakultas teknik where nick sama dengan 2. Ya. Berarti nick yang 2 Budi. Ya. Update jadi teknik. Ya. Dilihat di sini Budi tadi. Sini Budi Ayani. Ini di awalnya ekonomi, ternyata salah input, berarti Anda update ke ini fakultas teknik tadi ya. Update. Sekarang Budi di fakultas pertanian teknik. Ya, mungkin itu dulu untuk pertemuan pengenalan SQL ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.